Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Baik, pemirsa Orbit, kita kembali lagi ngobrol bersama Ustadz Isha Ibrahim, membahas persoalan pencegahan paham teroris dan radikalisme. Kami ingatkan kembali tetap jaga protokol kesehatan dengan menjalankan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak agar kita tidak terpapar dengan COVID-19 yang juga sangat dahsyat virus ini, ya kan? Jika ya sama dahsyat dengan virus terorisme. Nah, kita akan bertanya sama Pak Ustadz Isha ini. Pak Ustadz, bagaimana kita FKPT, peran FKPT dalam mencegah paham radikalisme dan terorisme ini di kalangan generasi muda kita di khusus Sumatera Utara? Baik, terima kasih Pak Sapi. Peran dan hal-hal yang sudah dan akan dilakukan oleh FKPT Sumatera Utara. Pertama sekali, FKPT Sumatera Utara Pak Sapi bersama dengan BNPT itu pada tahun 2017 kami secara bersama-sama, termasuk saya secara pribadi, melakukan suatu research penelitian yang mendalam terhadap para pemuda yang ada di Sumatera Utara. Waktu itu kami ambil sampelnya beberapa kabupaten kota seperti Langkat, Serge, Tebing Tinggi, Sibolga dan lain sebagainya. Kami kirim ke sana responden untuk pengumpulan data. Nah, dari hasil research yang kami lakukan bersama BNPT pada tahun 2017 itu, ternyata di Sumut Pak Sapi, potensi radikalisme berada pada kategori sedang. Kalau dipersentasikan 56,5% sedang. Artinya apa? Pada posisi sedang ini dia beranjak kepada naik, bukan beranjak kepada turun. Jadi sekarang pada tahun 2017 itu 56,5% dari seluruh responden. Nah, di sini potensi ini bisa naik, bisa turun. Itu kan tergantung dari pencegahan yang kita lakukan. Kalau pencegahannya sepi, diam-diam aja, modom-modom aja, naik. Tapi kalau pencegahannya kita lakukan secara instan, terus bersama-sama kita keroyokan, bisa jadi 56% ini nanti tinggal 20 atau 30% kan begitu. Ini potensi ya, potensi radikalisme di kalangan pemuda di Sumut. Kemudian tingkat pemahaman. Ini tingkat pemahaman ngeri Pak Sapi. Tingkat pemahaman terhadap radikalisme ini di Sumut 62,95%. Kan ngeri. Jadi mereka pemahamannya terhadap tingkat radikalisme itu tinggi. Tapi di ranah sikap itu sedang. Lalu di ranah tindakan sedang. Inilah yang kita lakukan terus. Yang sedang kalau bisa kita turunkan, yang tinggi kalau bisa kita turunkan, yang rendah kalau bisa kita pertahankan. Inilah yang terus kita lakukan di FKPT Sumut, sehingga kita berharap Sumut itu tetap kondusif. Kalau istilah BNPT itu red zone. Jadi ada red zone, ada blue zone, daerah-daerah biru, ada daerah kuning, daerah hijau dan sebagainya. Untuk Indonesia, Sumut masih disebut daerah kuning. Kuning ya? Belum begitu berbahaya, belum merah. Berhati-hati, belum merah. Tetapi Sulawesi beberapa tempat, Jawa termasuk Jawa Tengah, Jawa Barat itu sudah red zone, sudah zona merah, sudah berbahaya. Dalam rangka memberikan pemahaman ke generasi muda ini, yang dilakukan oleh FKPT apakah turun ke misalnya sekolah-sekolah, ke pesantren-pesantren atau ke tengah-tengah masyarakat untuk mensosialisasikan bahayanya paham radikalisme dan terorisme ini. Apa itu sudah dilakukan dalam kurun waktu yang beberapa tahun? Dari tahun 2012 sampai sekarang kita aktif di FKPT Pak Sapi. Yang kita lakukan pertama yang paling penting, mengaktifkan jaringan kinship. Apa itu kinship?
jaringan sosial kekeluargaan. Jadi kita turun ke masyarakat, mengaktifkan jaringan-jaringan sosial kekeluargaan itu. Nah, misalnya di kalangan masyarakat Tapanuli kan ada punguan-punguannya. Misalnya ikatan Persatuan Marga Harahap Dohot Boruna, kan ada seperti itu. Persatuan Marga Sitanggang Dohot Boruna, itu kita aktifkan. Yang besarnya misalnya kita aktifkan seperti KAMKA, Keluarga Muslim Karo. Kemudian seperti MAPMI, Masyarakat Adat Budaya Melayu Indonesia. Kemudian misalnya seperti kalau Mandailing Hikmah, Himpunan Keluarga Mandailing. Itu kita mencoba masuk, kita coba gerakkan supaya jaringan sosial kekeluargaan kinship ini tetap terjaga. Kenapa? Kalau ini terjaga, begitu di sana ada gerakan aksi terorisme, cepat tahu. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus selalu kita lakukan, masyarakat harus sering bertemu, berdialog, mencari akar masalah, dan secara bersama-sama merumuskan SPS-nya. Nah, kita di kader kan sudah diajarkan itu, scientific problem solving. Jadi kita cari ini problemnya, maka kita cari scientific problem solvingnya. Bagaimana secara bersama-sama kita, bersama masyarakat, misalnya di masjid, di musola, bersama remaja masjid dan sebagainya. Kemudian masyarakat harus dapat melakukan penguatan terhadap lembaga remaja pemuda dan memberikan kegiatan positif kepada mereka. Jadi di mana ada lembaga remaja, ada pemuda, kita turun. Jadi seperti yang kami lakukan, bisa turun ke sekolah, bisa turun ke BKPRMI, bisa turun ke remaja ini dan sebagainya. Itu kita lakukan. Kemudian masyarakat harus dapat mengembangkan triwawasan. Ini yang paling penting. Wawasan keagamaan, wawasan keilmuan, wawasan keindonesiaan. Jadi agama, ilmu, dan kenegaraan, keindonesiaan itu wajib terus kita kembangkan. Kalau ini bisa kita lakukan bersama-sama, insya Allah Sumut akan terjaga dari gerakan radikalisme terorisme. Itu Pak Sapi. Baik, kita mengetahui bahwa FKPT ini hanya ada di tingkat provinsi. Betul. Nah, sementara kita ketahui provinsi-provinsi di Indonesia, khusus Sumatera Utara ini memiliki cakupan wilayah yang sangat luas. Betul. Jumlah penduduknya sangat banyak. Betul. Apakah bisa tercover semua ketika FKPT kabupaten kota tidak ada? Iya, baik. Baik, Pak Safi. Berkali-kali dalam forum nasional kita bertemu dengan kepala BNPT. Kalau saya sendiri secara pribadi dengan Pak Ansat Mbai ketemu, dengan Pak Saud Usman Nastion ketemu, dengan Pak Suhardi Alius ketemu. Yang tidak ketemu cuma dengan Pak Tito Karnavian. Semasa beliau BNPT selama 4 bulan saya dengan Pak Tito Mendagri sekarang tidak ketemu. Dan terakhir dengan Pak Boy Rafi kita selalu ketemu. Saya sampaikan kepada mereka semua, Pak, bahwa di kabupaten kota seluruh Indonesia wajib ada FKPT, Pak. Kenapa begitu Ustaz? Kata mereka. Yang terakhir kemarin dengan Pak Boy kami ketemu di Bali. Setelah di Bali kami juga ada rakernas di Labuan Bajo NTT di Pulau Komodo kemarin. Kebetulan kemarin yang berangkat dari Sumatera Utara, Kabid Pemuda, Dr. Arifudin Muda Harahap, kemudian Sekretaris Dr. Anda Malentina Ginting, kemudian Bendahara Fajar Azhuri dari Munte, dan Kabid Penelitian dari Unimed Dr. Bahrul Khairul Amal, kemudian Kabid Perempuan Sofiati Lubis. Mereka berangkat, kebetulan saya sakit tidak berangkat. Itu juga saya pesankan, tolong sampaikan kepada Pak Boy Rafi Amar bahwa segera dibentuk kabupaten kota. Nah, kemarin bulan Februari BNPT melakukan monef ke Sumut. Alhamdulillah dikukuhkan kembali ke pengurusan yang sekarang tanpa ada penggantian. Dan saya sampaikan juga, nah di sini BNPT sudah berjanji, insya Allah anggaran yang akan datang ini
akan dibentuk seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara FKPT-nya. Pak Safi'i, mohon doa dari Pak Safi'i, mudah-mudahan nanti kawan-kawan kita bisa kita ajak bekerja sama untuk menjadi aktivis FKPT di kabupaten kota. Kalau kita di Sumatera Utara itu 8 orang, ketua, wakil ketua, merangkap bendahara, sekretaris, kabid pemuda, kabid agama, kabid penelitian, kabid perempuan dan anak, kemudian kabid humas. Jadi ada 8 orang. Insya Allah nanti kita akan bentuk. Betul kata Pak Safi'i tadi, FKPT tidak dapat bekerja sendiri tanpa ada FKPT kabupaten kota. Karena luasnya jangkauan yang harus kita sentuh dengan hal-hal yang saya sebut tadi. Jadi kalau tidak ada kabupaten kota, kita merasa pincang, begitu Pak Safi'i. Baik, pemirsa Orbit, kita rehat sejenak. Kita akan kembali tetap di channel Medan Orbit. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.